lagi. Jadi kita sekarang kemarin kita udah ada di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan analisis pasar properti, highest and best use analysis. Ya, di pertemuan selanjutnya kita akan coba lebih dalam lagi terkait dengan proses penilaian kebebasan seharapan. Juga adik-adik sudah mengerjakan ya, kita mencoba untuk mereview ulang pendekatan-pendekatan yang biasa kita gunakan. Pendekatan yang biasa kita gunakan, yang pertama mungkin kita akan lihat di pendekatan data pasar. Data pasar seperti apa? Ya hanya sekilas saja, karena beberapa juga di beberapa mata kuliah lain dari pengantar kuliah properti dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah pernah diajarkan ya, diajarkan terkait dengan pendekatan-pendekatan. Jadi secara umum sebenarnya kalau kita kemarin sempat diskusi ya beberapa banyak sekali nanti kita akan menggunakan pendekatan data. Mohon izin kayaknya kamera saya juga agak bermasalah ya, nggak muncul ininya. Jadi saya juga kamera. Saya gunakan ini untuk hampir semua jenis properti ya, karena rata-rata semua properti yang kita nilai itu kecenderungannya punya data pembanding atau punya sesuatu yang ditransaksikan di luar sana. Jadi hampir semua penilaian itu menggunakan pendekatan data pasar bisa dilakukan, hampir semua. Nanti kita ketemu beberapa properti, Pak ini kan nggak mungkin ada penjualan yang itu baru kita mentok dan kita menggunakan pendekatan yang lain. Tapi rata-rata ini akan digunakan untuk semua properti. Bahkan ketika saya juga waktu ada pembelajaran di Malaysia, yang kemarin saya sampaikan bahwa di mereka itu ada namanya NPC, National Property Information Center. Itu mereka punya satu database terkait dengan penjualan properti, ya, terkait dengan permintaan dari atau sisi supply-nya properti, terkait dari supply-nya properti. Jadi ketika mereka mau membangun sesuatu, ya, dari developer, mereka harus lapor ke NAPIK bahwa saya akan membangun misalnya perumahannya tipe sekian, selesai tahun berapa, jumlah perumahannya berapa, harganya sekian, itu sudah ada informasinya sudah ada. Jadi nggak datanya itu cukup bagus ya. Jadi modelnya sepeda juga ada gitu. Bahkan mereka ketika melakukan penilaian yang model untuk ini lumayan cepat, karena mereka ketika mau cari data pembanding juga transaksi juga tersedia yang menggunakan tools itu. Di sana untuk dengan data pasar sangat maju. Bahkan kalau saya sampaikan sebelumnya, ketika kita mau menggunakan pendekatan untuk melakukan penilaian rumah ya, dan rumah kecenderungannya kita tadi ya memisahkan antara penilaian tanah dengan penilaian bangunan ya. Kalau di sana karena tadi datanya cukup bagus, kecenderungannya apa? Kecenderungannya itu mereka melakukan penilaian rumah tapak itu langsung tanah dan bangunan menggunakan data pasar ya. Dimana di sini tuh kecenderungannya jarang sekali dilakukan, kecuali untuk rumah yang sifatnya besar, jumlah rumahnya banyak, kemudian transaksinya juga banyak ya. Transaksi terkait dengan yang lainnya itu juga lumayan banyak. Memang di sana itu nanti data itu menjadi sangat krusial dalam melakukan pendekatan data pasar. Nah, memang itu yang harus kita punya ya. Kita coba lihat meninjau ulang terkait dengan konsep dasarnya seperti apa terkait dengan pendekatan ini ya. Nah, tadi sampaikan bahwa pendekatan data pasar yang membanding itu sifatnya nanti membandingkan properti kita dengan properti yang sejenis, properti sebanding dan sejenis. Nah, di sini properti yang bisa dinilai dengan data pasar secara umum itu properti yang diperjualbelikan di pasar, diperjualbelikan di market tertentu.
Artinya selama ada transaksi jual beli, maka kita bisa, kata kuncinya bisa ya, bukan wajib atau bukan harus ya, kita bisa menggunakan pendekatan ini, atau pendekatan ini bisa digunakan, yaitu tadi selama ada transaksinya. Dan rata-rata yang namanya real property memang ada data transaksi ya, kecuali nanti kita ketemu satu properti khusus baru kita bisa menggunakan pendekatan ini. Secara umum mau dikenal juga dengan market data approach ya, direct comparison method, direct sell comparison, sama size comparison. Nah, ini pengertian lain terkait dengan pendekatan data pasar. Jadi disebutnya macam-macam ya. Karena kita intinya membandingkan ya, comparison, membandingkan antara objek kita dengan pembanding, lebih bagus atau lebih jelek. Komponen yang dibandingkan silakan beberapa, ada lokasi, ada cuma bandingkan cuma 5, 6, 7. Seperti saya sampaikan kemarin, itu juga muncul di sana ya beberapa komponennya yang akan dibandingkan seperti apa. Jadi tergantung nanti seberapa sebanding dan sejenis dari objek kita dengan objek pembanding. Kalau semakin sebanding dan sejenis, maka sebenarnya dibandingkan mungkin akan lebih sedikit karena data yang lain dia akan sama. Dan secara umum kalau kita lihat tadi konsep besarnya digunakan seperti apa? Digunakan untuk objek yang punya pembanding atau punya data pembanding, punya suatu hal yang dikecualikan dan sifatnya sejenis ya, sejenis atau mungkin biasa lebih cenderung cari, kalau misalnya melakukan data ini cari aset yang identik ya, aset yang identik dari segi manapun rumusnya itu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan pendekatan data pasar, kalau saya lebih cenderung nyari pembanding yang identik. Jadi bukan yang sebanding jenis, ya memang itu ya prinsip dasarnya, tapi kecenderungannya kalau mau mendekati realnya, cari data yang identik dari lokasi, dari akses, ya. Luasannya juga nggak terlalu beda jauh misalnya. Jadi cari data yang identik. Terus yang kedua, nilai objek sama dengan nilai pembanding dikurangi ditambah dengan penyesuaian. Ini bukan penyusutan, ini ganti. Ini penyesuaian ya, bukan penyusutan. Kalau istilah penyusutan nanti kayak iya ya, penyesuaian, kurangi penyesuaian ya. Ini nggak ada penyusutan. Pembandingnya digunakan ya, maka harus sebanding. Jika ditemukan maka baru ada data yang sejenis. Nanti ada bagian sebanding itu apa, sejenis itu apa ya. Tapi intinya kalau saya menyarankan ya, jadi kalau melakukan ini cari yang seidentik mungkin dengan data kita. Ya. Nanti pengetahuan sebanding jenis seperti apa. Fungsinya seperti apa kalau kita lihat di sini. So ini, jadi formula perhitungannya dan nilainya adalah harga dari pembanding ke I plus minus ya, nanti sum dari penyesuaiannya. Kalau secara rumus matematik ini ya, rumus matematik ini biasanya kalau orang malas nih kayak ketemu angka tanda yang ini aja kita udah malas banget ya, ketemu tanda yang ini kita malas banget. Jadi secara umum nilai adalah fungsi dari harga ya, dan penyesuaian. Penyesuaiannya apa aja nanti baru kita akan lihat satu persatu kira-kira apa sih gitu. Nah, ini pengertian itu sebanding apa itu sejenis. Ketika bicara data yang sebanding, maka dia memiliki perbedaan secara fisik dari objek ini, ya sedikit perbedaan secara fisik, jadi lebih semakin identik ya sebagai sebanding itu datanya itu. Nah, yang kedua jenis data pembanding memiliki fungsi yang sama dengan objek penilaian. Nah, tadi secara fisik itu dia itu sudah, kalau orang Jawa bilang plak jiplak ya, itu lebih bagus. Terus satunya lagi fungsinya sama, jadi misal perumahan yang satunya mungkin tipenya kecil, satunya tipenya agak di atasnya 21 sama 26, itu mungkin dia nggak sebanding tapi sejenis ya, nggak apa-apa. Terus ini yang masih menggunakan DCK nggak ada ya, DCK nggak ada.
Untuk ini saya sampaikan ketika dibilang sebandingan data sebanding itu maksimal penyusuannya 50%. Data sejenis itu maksimal penyusuannya 80%. Yang tidak valid adalah penyusuannya antara 80 sampai 100%. Nah ini masing-masing kalau dijelaskan sih belum ada yang pasti berapa persen. Tapi kalau tanya saya, berarti kalau melakukan penilaian data pasar berapa yang dipakai biasanya? Kalau saya biasanya pakai angka lumayan tinggi, ya saya biasanya menghendaki penyesuaiannya nggak lebih dari 20%. Kalau lebih dari 20%, maka saya kecenderungannya mencari data pembanding yang lain, ya akan mencari data pembanding yang lain. 20% biasanya terlalu too much gitu. Ya tapi kan itu ini rule yang memang digunakan ya, makanya dibilang nggak ada yang misalnya dibaca sekian, dikerjakan sekian, ini berarti salah, ya nggak seperti itu. Ya. Artinya prinsipnya adalah cari data pembanding yang penyesuaiannya paling kecil dengan objek kita. Itu rumus yang utamanya. Terpaksanya nggak ada, baru kita kembangkan dengan prinsip ini. Ada ini maksimal penyesuaian 50%. Ada salahnya nggak? Ada, ya memang seperti itu. Kalau misalnya maksimal, misalnya kita pakai 49 sementara ada yang penyesuaian yang 8%, ya kita pakai 8%, ngapain pakai yang 49% penyesuaian. Ada penyesuaian tinggi artinya banyak hal yang memang berbeda antara objek kita dengan pembanding. Artinya secara umum dia tidak mirip ya. Kalau semakin tinggi penyesuaian itu semakin tidak mirip. Proses penilaian seperti apa? Pertama, pengumpulan data pembanding. Jadi melakukan sumber data, kalau prosesnya ya, ada pengumpulan data pembanding, verifikasi data pembanding, menentukan unsur pembanding, melakukan penyesuaian dan rekonsiliasi nilai. Ya. Jadi ini secara umum ketika kita melakukan proses penilaian. Tapi sebelum itu berarti apa? Sebelum itu kita sebelum ini proses ini kita sudah paham dulu objek kita seperti apa. Kita sudah melakukan survei lapangan terkait dengan objek. Baru kita dapat data pembandingnya, diverifikasi, terkait harga dan sebagainya. Terus faktor-faktor yang menjadi pembeda antara aset kita dengan mereka, aset kita dengan pembanding. Saya tinggal misalnya kayak kemarin ya, ada reasoningnya apa ketika saya memilih 6%, dari mana sih 6%-nya gitu. Ya. Nah, pengumpulan data pembanding kalau dilihat di sini, maka kita akan melihat objek penilaian dulu pasti kan. Terus pembanding sekitar kita lihat, ya. Baru setelah itu dapat data pembanding dari data jual beli, data penawaran properti, data sewa, data lelang, data NJP sebagai pertimbangan juga bisa dilihat di sana. Walaupun nanti dalam prosesnya data NJP tidak bisa kita lakukan langsung, misalnya data NJP kita sesuaikan sebagai data jual beli. Kalau kita punya datanya nggak ada masalah, artinya kita lihat perbandingan antara NJP dengan jual beli berapa persen. Kalau NJP-nya 100.000, berapa harga propertinya, jual belinya, realnya. Jadi kita harus punya datanya juga, data jual belinya. Daripada kita menggunakan kayak gitu, menggunakan NJP, mending kita langsung menggunakan data jual belinya. Terus pengumpulan data pembanding yang dilihat di sini, waktu transaksinya seperti apa, kita lanjut lagi batasan waktu data pembanding. Nah ini kalau di teman-teman pajak transaksi maksimal 2 tahun terakhir, ya. 2 tahun terakhir. Kalau hari gimana? Saya sih nggak pernah menggunakan sampai dengan 2 tahun lebih, itu pernah. Ya. Biasanya dalam tahun yang sama. Kalau saya biasanya menggunakan tahun yang sama. Kenapa menggunakan tahun yang sama? Karena kan kecenderungannya kita menggunakan data penawaran. Ya, ketemunya jarang kita jarang ketemu data jual beli. Ya, di Indonesia itu jarang banget kita menggunakan ketemu dapat ya data jual beli. Kalau ketemu data jual beli ke notarisnya, ternyata di notaris itu ketika ditanya transaksinya, di sana ada di AJB, AJB-nya itu bukan nilai yang sebenarnya. Ya, itu sama kayak kita dapat data NJOP. Ya, jadi biasanya semuanya lebih ke data penawaran. Pembatasan waktu, tanggal ternyata hasil sewa tidak boleh melalui tanggal pembelian itu kan, ya jelas ya. Kalau tanggal pembelian sekarang nggak, tanda pembandingnya jangan besok, itu nggak boleh. Minimal kemarinnya lagi kayak gitu. Ya, dalam
nggak mungkin data pembandingnya itu kita pakai data pembanding yang sama, yang berakhirnya setelah tanggal penilaian. Sumber data pembanding ini nanti ada verifikasi lapangan, penjual, pembeli langsung, developer, agen, iklan, ya, dan lain sebagainya. Baru kita konfirmasi. Ya biasanya kalau saya dapat data misalnya dari awal dari internet, terus saya lihat fisiknya misalnya, konfirmasi ke beberapa, bahkan beberapa ke agent juga, ya, beberapa ke agent juga. Nah memang kalau dibilang Pak data saya susah ya memang seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Pak data pembandingnya susah, kalian katakan itu susah, saya juga bilang memang susah. Ya. Makanya di sana nanti pengalaman itu berperan penting banget untuk mendapatkan data pembanding yang valid. Ya, artinya ya saya sampaikan sebelumnya, kadang kita dapat data pembanding itu lewat, kalau saya misalnya dengan ngobrol di warung kopi dapat ini ya, dapat info, ngobrol diantar dan sebagainya, sampai seperti itu ya, sampai pada poin dimana mungkin kita ngaku-ngaku sebagai pembeli, memang seperti itu datanya. Kan mungkin kemarin ada yang pas kemarin data sampai dimarahin ya, saya juga sama ketika melakukan penilaian, serius apa enggak dan sebagainya. Kadang dua orang menelpon, saya bagi tugas sama teman saya misalnya, telepon orang yang sama, coba lihat modelnya seperti apa orang ini. Sama teman saya berapa dia sampaikan nilai apa jualnya misalnya, terus sama saya juga berapa. Jadi kita bisa double juga untuk telepon si penjual ya, ketika itu sifatnya penawaran. Kalau transaksi aman ya, kalau transaksi kita dapat ininya lebih bagus lagi. Terus kita lakukan verifikasi dan validasi, artinya kita nanti jadi datanya itu nggak cuma misalnya kita butuh 3 nyarinya 3, enggak, saya data semuanya 10 berapa gitu kan. Terus saya itu kita pick up ya, kita lihat oh yang ini lebih mendekati, datanya lebih valid, misalnya kita ambil dari 10 itu 3, 2 misalnya. Terus di sana nanti enggak apa ya, kadang mencarinya kayak misalnya nih, kayak contoh kita ada iklan ya di OLX atau di mana di website ya, data pembanding di sekitaran Tangerang Selatan gitu kan, banyak kita klik Tangerang Selatan, kadang juga informasi nggak jelas Tangerang Selatan mana, misalnya klik Bintaro aja, Bintaronya yang mana gitu, kita biasanya di OLX iklannya nggak sesuai lagi, udah di Bintaro ujung mana gitu. Bahkan di daerah dekat Talang Sunda ada perumahan yang namanya Duta Bintaro ya di sana, jadi seolah-olah Bintaro deket banget ya, tapi ternyata lokasinya di alam Sunda sana. Makanya biasanya kita cari itu tuh datanya, telepon lokasinya di mana, baru ntar kita berusaha mana yang dikunjungi ya, mana yang dikunjungi. Jadi biasanya Pak ini di mana, sekitar mana sih ya, kalau misalnya di sini ini lokasinya di sebelah mana, jalan-jalannya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya worth it kita kunjungi, tapi memang lokasinya dekat dengan properti kita, maka kita akan datangi lebih jauh lagi terkait dengan tadi konsep perbandingan dan jenisan ya, terus juga terkait dengan kebutuhan yang melekat pada properti tadi sampai dengan harganya. Ya, identifikasi pembanding itu nanti kita akan melihat tadi kriteria wilayah, fungsi, fisik yang mendekati penilaian. Misalnya kita akan lihat satu-satu ya. Setelah itu kita baru mulai, ketika kita sudah mulai memilah ya di data pembandingnya, kita mungkin akan mulai mendetailkan. Jadi kita punya 10 misalnya, kita lihat lagi, oh yang 3 ini kayaknya kita bisa ambil nih ya. Nah di 3 ini yang kita lebih nyari detailnya ya, bahkan kalau saya ya dikunjungi terkait dengan objek ini ya, dikunjungi foto ya, terus lihat kondisi sekitarnya seperti apa. Nah, untuk membanding, jadi kita sense-nya bisa membandingkan mengeril, kita tahu objek kita juga tahu, kita ke sana kita juga tahu persis udah pembandingnya. Jadi bukan katanya, bukan hanya di website, tapi kita benar-benar kunjungi objek yang menjadi pilihan kita untuk pembandingnya. Nah, untuk validasi juga kita lihat di sumber data ya, di sini pasti akan lihat
bisa dihubungi, diakses, konfirmasi ya. Terus untuk lokasinya yang sama dengan objek penilaian kita, setelah tadi ya, kalau kita nggak kunjungi kita nggak dapat nih utilitasnya seperti apa di objek banding kita ya. Karena udah di peta kan mungkin, oh Pak, tapi kita kan ada Google Street ya. Ya tapi kan Google Street tahun kapan biasanya kan dia nggak terlalu update ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Maka kalian biasanya untuk yang model seperti ini datangi ya. Di sana ya sambil ini perhatikan, nggak cuma datang itu nyata, nggak lihat kanan kiri, mungkin di situ agak lama sambil beli apalah gitu di situ, lihat juga lalu lintasnya, lihat apanya ya. Kalau bahasa kerennya ambience-nya di apa, dicari ya. Jadi kita ambience-nya seperti apa sini di sini gitu, dicari ya, dirasakan oh kayak gini. Nah kita juga dapat ambience di objeknya kita juga sama kan, kita lihat juga oh misalnya kayak gini. Jadi kalian bisa secara ini insting nanti bisa tahu bahwa sebenarnya properti kita sama properti ini kayaknya bagusan properti kita deh, sampai muncul seperti itu nanti. Jadi muncul bahwa oh properti kita lebih bagus dari ini, atau ini lebih jelek dari kita ya. Jadi masing-masing nanti ngerasa gitu, ternyata kayaknya sih hasilnya pasti lebih mahal punya kita deh gitu, atau lebih murah punya kita deh, misalnya kayak gitu. Tapi hanya sebatas tadi, belum nanti oh kalau nilai kita sekian, enggak, itu di atas kertas nanti kita akan lihat ya, di atas kertas. Karena tadi ketika di atas kertas kita udah misalkan data, oh tadi masih feeling kita ya. Misalkan tadi dibilang ada yang bilang professional judgment kita menyatakan bahwa oh ini kayaknya memang lebih mahal punya kita nih kayaknya, misalnya kayak gitu. Makanya ketika di kertas kerja ya baru kita lihat ini enggak lebih mahal gitu. Karena kan udah ngerasa ya, kita lebih ngerasa lebih mahal punya saya apa kalau rumah saya daripada rumah yang pembanding tadi atau tangan pembanding tadi, misalnya kayak gitu ya. Harus sampai ketemu ya, ketika melihat kita pembanding kayak gitu ya, lebih mahal punya saya dari sana gitu. Untuk pembanding kalau dilihat di sana, pertama jenis transaksi, ada jual beli, penawaran, COP ya, umum. Ini juga pembandingnya cara yang bisa dilakukan penyesuaian yang mungkin nanti akan ada lagi. Waktu transaksi ya jelas tadi, karena ada tentang value of money, berarti semuanya pakai inflasi ya. Terus kondisi lingkungan, misalnya banjir enggak, misalnya salah satu contohnya itu ya. Legalitasnya ya, pelikan haknya, lokasi, fasilitas. Kalau lokasi itu sebenarnya kalau saya nanti kan ada lokasi, ada akses ya, ada membedakan, ada dua ya antara lokasi dengan akses. Ada yang rancu antara lokasi dengan akses seolah-olah satu gitu. Ya itu terserah kalian ya. Kalau bayangannya saya gini, kalau lokasi itu lebih cenderung dia terhadap apa ya, jarak dia terhadap apa lokasi. Artinya kalau kita bicara lokasi, kita bicara posisi dia terhadap sesuatu atau point of interest. Jadi lokasinya dia di mana, di sekian ini dari pusat kota, misalnya lokasi itu. Tapi kita aksesibilitas misalnya, contoh berapa jalan depannya berapa, terus ada nggak angkutan umum yang lewat depan properti tadi, itu masalah aksesibilitas ya. Walaupun nanti penyesuaiannya gimana apa kalau angkutan umum segala macam ya. Nah itu yang memang kalian harus wawancara kayak kemarin ya, saya dari di kelurahan nanya di sini gimana Pak, yang di jalan utama itu kira-kira berapa, kalau di jalan yang ini kira-kira berapa, transportasi yang lampu yang berapa meter, itu dari wawancara ya, dapat dari kelurahan atau kantor kepala desa. Nah, kayak gitu modelnya, jadi nggak berdasarkan feelingnya kita. Terus selain lokasi fisik ya, ada kontur, bentuk, ketinggian, maksudnya ada genangan dalam lokasi tadi. Kalau misalnya itu bangunan maka ada interior dan eksteriornya. Jadi ini yang sangat jarang dilakukan ya.
penegakan terhadap pasar untuk pemilihan tanah dan bangunan langsung, biasanya cenderungnya lebih ke pemilihan tanahnya. Oke, kita lanjut lagi. Jenis penyesuaiannya seperti apa sih? Kita lihat jenis penyesuaiannya. Mari misalnya ya, penawaran kejual beli misalnya, maka verifikasi harus memiliki kode untuk penawaran sebagai pembeli, tawar serendah mungkin hingga pembeli tidak lagi memberikan harga misalnya. Nilai tersebut merupakan indikasi akta jual beli. Jadi dari penawaran pertama dengan verifikasi. Nanti sebagai contoh ya, ini kalau secara teori ya, kalau secara teori ya, ini susah biasanya, ya susah biasanya. Maka yang kedua lebih memungkinkan buat kajian di atas terhadap suatu wilayah dengan menggunakan kaidah ilmu statistik. Ya, ini sebagai contoh. Lebih lanjut ini, walaupun datanya ada 30. Jadi kita lihat terkait dengan data pembanding dan penawar dan nilai jual. Terus biasa kajian boleh dapat digunakan setahun dalam kondisi ekonomi politik wilayah tidak berubah misalnya. Jadi yang pertama ya, kemampuan kita melakukan negosiasi bukan untuk kalian bisa mentok, emang mau beli nggak apa untuk kaca untuk ini kok gitu, emang untuk apa, untuk penugasan ya langsung berhenti. Ya berarti kalian juga, kalau saya juga bilang bahwa untuk penugasan penilaian dari Kementerian Keuangan juga berhenti datanya. Makanya paling cari alasan yang lain bisa agak bisa bilang agak sedikit berbohong ya ketika untuk mendapatkan transaksi ini. Nah yang kedua lebih memungkinkan walaupun dia butuh 30 data di satu wilayah transaksi, dibedakan berapa penawaran sampai dengan penjualannya, terselisih berapa persen antara penawaran dan penjualannya. Yang kedua ya, ada 30, ada yang kalau misalnya yang kemarin kita dengan teman-teman di pajak sih 3 ya, 3. Nah, NJOP misalnya maka dibuat sales assessment ratio, artinya kita akan melihat nilai penjualan sesuai dengan NJOP-nya, ya, terus nilai wajarnya berapa. Jadi kita akan lihat seperti itu. Untuk kita punya data sewa, maka kita pakai analisis cost income multiplier. Nanti kita akan ketemu nilai jualnya berapa sih untuk kajiannya. Ya. Terus multiplier terkait dengan nilai properti di suatu tempat. Jadi kita sudah menggunakan pendekatan pendapatan sebetulnya. Tapi kalau misalnya cuma seperti ini, data penjualannya berapa, kalau misalnya ada data sewa, disesuaikan ke jual beli, mau sekian gitu, itu kita bisa dapat. Jadi lakukan penyesuaian terkait dengan itu, karena atributnya kita akan bedakan lagi. Ya. Terus dengan lelang, penyesuaian dengan lelang seperti apa misalnya. Terus ada biaya-biaya untuk lelang properti berapa persen, ada di sana ada apa, biaya lelang, uang miskin, terus apa lagi yang dikeluarkan. Ya. Nah, kajian sudah dalam aturan bahwa penyesuaiannya itu nilainya sekitar 3% dari nilai pasarnya. Ya. Jadi ada PMK-nya yang menyatakan seperti ini, ya, menyatakan seperti ini bahwa nilai sudah 3% dari nilai pasarnya. Terus waktu, ya, waktu itu seperti apa? Nanti sekalian kembali secara analisis ya. Banding diberikan lebih dari sekali. Ya, satu pembanding bisa dari sekali. Maka transaksi pertama transaksi kedua dibandingkan. Ini juga susah nanti datang model seperti ini. Ya, satu derivatif dijual 2 kali. Nanti dalam 2 periode itu berapa selisihnya misalnya? Karena ketika ini dilakukan, maka yang membedakan itu cuma waktu, karena propertinya sama ya, propertinya sama. Misalnya rumah di depan rumah kita dijual lagi, halnya mungkin sama ya, di 10 tahun terus dijual lagi, kemungkinan kondisi juga masih sama. Yang membedakan adalah tahunnya saja, yang waktu awal tahun berapa, di akhir tahun dijual berapa. Terus ada teknik analisis pemasangan. Misalnya dilakukan beberapa pembeli yang identik, yang diperjualkan dalam waktu yang berbeda namun tidak terlalu lama. Ya. Jadi dia bisa menggunakan 2 pembanding yang tidak sama tapi identik. Tanah di satu tempat dengan tanah di tempat yang lain mungkin jaraknya nggak terlalu jauh. Di sini permeternya berapa, secara atribut fisiknya dia sama,
yang di sana berapa misalnya per meternya, dibandingkan dalam sekian transaksi misalnya yang satu dijual di bulan Januari, yang satu dijual di bulan Juli misalnya, ada jarak waktu 6 bulan, ya di sini misalnya terjual 100 meter, 100.000 per meter, di sana terjual 120 meter persegi. Tisnya berarti 20.000 per meter persegi tadi ya. 20.000 per meter persegi ditarik kali 20.000 berarti sekiranya 20%-an ya perbedaannya untuk waktu 6 bulan misalnya. Berarti sebulannya kena berapa ya, tinggal dibagi 6 misalnya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh yang teknik pertama itu penjual teknik yang digunakan untuk satu aset, ketemu data satu aset yang sama dijual 2 kali, selisihnya itu adalah hanya penyesuaian waktu. Yang kedua, melihat 2 data pembanding yang identik di satu tempat, yang transaksinya beda, ya, hasilnya beda, identik ya, jadi bilang yang identik. Artinya apa? Penyesuaian lain kemungkinan 0, hanya waktu saja yang melakukan penyesuaian. Atributnya bisa dikatakan sama, memang saya yang dapat ini. Terus indeks harga berarti berdasarkan indeks pertumbuhan harga properti. Biasanya dirilis oleh Bank Indonesia. Coba lihat di sana untuk dapat mengkonversi ya, menjadi transaksi yang penyesuaian di dalam kertas kerjanya. Terus saya menggunakan inflasi misalnya. Ini ada BPS, ada Bank Indonesia, mungkin kalau dicari di World Bank juga yang ada ya data-data inflasi, maka nanti bisa melakukan penyesuaian bulan harian. Jadi ini ada, bukan berarti semua dilaksanakan, nanti semua akan dipilih ya, padanya akan dipilih mana tekniknya akan saya pakai yang memungkinkan untuk tempat saya misalnya, yang mungkin untuk tempat saya. Terus selain waktu ada kondisi lingkungan ya, maka kita lihat perkampungan dan perumahan, kajian misalkan dilakukan untuk melakukan penataan dan sebagainya permukaan, tata menjadi yang tidak tetap menjadi tata. Nah ini mungkin lebih ke mata kuliah terkait yang rencana tata kota. Juga biaya ini akan merupakan penyesuaian dari pembangunan jalannya segala macam ya. Nanti di biasanya nominal, nanti bentuknya nominal sudah dilakukan. Itu masalah keamanan ya. Nah ini misalnya untuk membangun fasilitas keamanan, ada faktor keamanan, nggak ada satpamnya, nggak ada tempat yang lain, nggak ada misalnya. Ya, berapa biayanya, satpam berapa biayanya, itu setahun kan berapa. Terus banjir, nah ini pasti nanti berapa yang dibutuhkan misalnya untuk menguruk biar nggak banjir ya, menguruk bisa sampai dengan 40 cm ya, untuk lantainya. Nah, itu nanti kita sebagai pembebanan penyesuaian untuk biayanya ya. Kemarin saya sudah sampaikan ongkosnya berapa untuk ini. Nah ini juga sama yang SHM kita kemarin sampaikan, SHM ke ini masuk biaya administrasi pengukuran. Nah kita berarti kalau kayak gini lebih enak kalau tanya sama notaris. Pak saya punya notaris SHM, apa biayanya? Karena mereka udah hitung semuanya ya. Oh 2 juta, oh 5 juta, oh 20 juta. Non sertifikat juga sama nanti. Jadi biasanya paket ya. Makanya saya sampaikan bisa koordinasi ke notaris A, notaris B, notaris C. Pak berat juga ya Pak, iya memang. Dan namanya pembelajaran, kan harus nelfon notaris yang PPAT tadi ya. Tanya untuk ini. Jadi ini mencari data. Biasanya sih nggak ini ya, nggak apa. Mereka dengan senang hati memberikan ini informasi Pak untuk biaya pengurusan SHM ke ini berapa Pak, ini saya lagi ini Pak lagi survei untuk mau ngurus ini rumah saya misalnya, kira-kira berapa biayanya gitu kan. Kita bilang seperti itu, jangan survei untuk tugas biasanya nggak dikasih datanya biasanya ya, karena mereka nggak ada keuntungan buat saya gitu misalnya. Nah untuk lokasi makanya ada di sini aksesibilitas, jarak fasilitas, sarana. Jadi nanti lokasi itu masuk di sini aksesibilitas. Tinggal nanti penyesuaian menghitungkan perbedaan harga jenis paling mudah tanah kosong dengan aksesibilitas yang berbeda. Terus untuk jarak atau fasilitas biasanya dengan jarak ke CBD atau fasilitas tertentu. Misalnya di sini dibatasi radiusnya 5 km, kalau dengan pajak dibatasi sekitar 5 km gitu.
Sebenarnya sangat tergantung dari kondisinya ya. Kalau 5 km di daerah Jakarta ini agak jauh ya mungkin ya. Kalau di kampung 5 km mungkin terlalu dekat karena mereka lebih cenderung bahkan 10 km aja secara umum sepertinya masih sama ya di desa saya misalnya. Nggak terlalu jauh secara harga mereka. Itu yang tahu kita sebenarnya. Terus pasangannya kalau misalnya ada yang memang sangat-sangat misalkan kemarin misalnya ada ternyata nanti harganya naik nih karena ada pintu tol misalnya diantisipasi ya diantisipasi atau kalau enggak kita memang di sana juga memberikan informasi tadi apakah nilai ini terkait sudah menginclude terkait dengan adanya akses yang akan muncul atau enggak apa kondisi sekarang. Terus kalau dibilang penyusunan fisik ada lewas, lebar depan, bangku tadi maka terus orientasi muka bangunan, jumlah kamar bangunan kalau secara umum bangunannya. Tapi untuk tanah berarti kita akan lihat luas, lebar depan, untuk tanah, jenis tanah, bentuk bidang, tinggi dari jalan, biasanya sampai dengan ini tinggi dari jalan ya. Secara umum kalau kita lihat penyusunan fisiknya. Untuk yang bangunan buat desain bangunan, pastikan bangunan. Terus ketika kita desain dilakukan untuk yang fisik seperti apa? Ya, menggunakan SNP analysis ada pakai yang tadi berarti kita lihat bilang ini. Terus satunya lagi menggunakan regresi dan korelasi menentukan faktor pembeda antara data dan objek penilaian. Ada menggunakan multiple regression analysis. Ya, regression analysis. Oke, selanjutnya teknik penyesuaian propertinya ada yang sifatnya lampu kemarin ya, ada yang tambah kurang ya, berarti dia pakai berapa penambahannya. Sebenarnya kayak ada yang pakai apa? Kalau kemarin kita lihat apa modelnya, kita gabungkan ya antara persentase dengan rupiahnya. Terus penyesuaian biaya sebenarnya antara overall adjustment dengan overall adjustment itu langsung sekian gitu. Jadi semuanya kita dihitung sekian gitu. Biasanya untuk properti yang memang sangat cuma satu misalnya rupiah ya, artinya kita biaya-biaya yang tadi yang misalnya untuk sertifikat berapa biayanya karena keamanan luas biasanya atau pakai lensi luas misalnya. Makanya ditanyakan luas sekian biasanya biayanya berapa, luas sekian biasanya biayanya berapa. Persentase yang sangat umum dipakai sampai regresi. Regresi artinya apa? Menggunakan data yang cukup banyak di sana sampai ketemu nanti persamaan untuk regresinya. Harga sama dengan misalnya beta 0 kali beta 1 lokasi, beta 2 apa, beta 3 apa, beta 4 apa. Nanti ketika misalnya kita sudah punya objek dimasukkan ke regresi maka ketemu harganya sudah untuk regresi. Nah, saya mau ini kalau kita lihat overall Gunawan sebenarnya memiliki data pembanding yang identik. Tadi saya sampaikan untuk yang model kayak gini biasanya cuma ada satu pembanding, ada satu hal yang berbeda atau ini. Jadi dia lebih langsung ketemu cuma misal faktor waktunya saja. Ya, cuma yang berbeda cuma waktu saja. Masanya yang lama ini baru sekarang. Lainnya tuh hampir nggak ada penyesuaian. Nah, di sini langsung kita lakukan adjustment-nya langsung berapa gitu langsung berada gitu. Jadi makanya di sini sangat-sangat identik. Perbedaan yang ada terhadap yang ini sangat kecil. Biasanya kan berdasarkan nilai tambah dan kurang ya. Langsung aja nilai tanda kurangnya berapa gitu. Bisa terjadi hanya dari faktor waktu atau jenis data atau fisik. Jadi salah satu di antara itu aja. Bisa digunakan dengan analisis penjualan berpasangan, sales analysis ya, yang tadi sales analysis untuk menilai apa, untuk melihat lihat atas itu untuk melihat pengaruh waktu terhadap harga transaksi. Ya. Untuk yang rupiah, di mana rupiah memiliki data pembanding yang sebanding, perbedaan penawaran masih dalam taraf wajar. Ya. Sesuai dilakukan dalam bentuk nominal atas rupiah yuan kemudian jumlahnya sama dengan rupiah, harusnya dari faktor waktu selanjutnya itu pasti ya bisa terjadi dari ini. Tapi secara umum kita ketika penyusunannya ini adalah yang tadi yang misalnya membuat objek kita sama dengan objek pembanding atau sebaliknya
Terus untuk sertifikasinya, model-model seperti itu, maka kita bisa menggunakan teknik ini. Ya kemarin saya sampaikan, saya pakai Google biasanya, rupiah dan persentase. Persentase yang kemarin saya ada kertas kerja, rupiahnya itu saya sampaikan di sana juga. Jadi persentase ini, berarti nanti memiliki demand sebuah jenis, pasti ya kuncinya tetap dia sebuah jenis. Perbedaan antara demand cukup besar, biasanya banyak. Biasanya dilakukan menghitung persentase faktor perbedaan yang ada antara objek pemain dengan objek penilaian. Biasanya hampir di semua faktor, waktu, jenis, total bisnis, lokasi, semuanya ada penyesuaiannya. Dan kita menggunakan bahasa asli. Terus nanti teknik regresi, nah, kita bisa pakai single regression analysis ataupun multiple regression analysis. Ya, jadi kita bisa menggunakan sebanding jenis, ketika pembanding bisnya banyak, biasanya dilakukan dengan itu bisa menggunakan regresi sederhana, single regression analysis yang cuma X dan Y, atau multiple regression analysis X, Y, Z, ya. Jadi yang independen variabelnya kita pakai banyak, semua penyesuaian bisa dilakukan di sini. Kalau kekurangannya harus menggunakan data yang cukup besar di sini. Tidak bisa cuma menggunakan satu data, dua data, tiga data, enggak. Jadi data yang cukup besar di sini. Setelah itu baru kita melakukan rekonsiliasi. Apa itu rekonsiliasi? Artinya menambahkan, mencocokkan ya. Makna sungguhnya dari rekon adalah melakukan pencocokan dari tiga jenis pendekatan yang digunakan. Jadi sebenarnya kalau mau rekon itu kita punya tiga pendekatan misalnya. Nah biasanya kalau setelah ada tiga pendekatan ini, maka kata rekon membutuhkan untuk mulai satu indikasi dan terus penilaian. Tapi jarang ya kita menggunakan satu penilaian menggunakan tiga pendekatan sekaligus ya. Jadi biasanya kita tetap satu penilaian, satu pendekatan. Jadi kita tidak mungkin yang pendekatan lain kita sampaikan bahwa karena dengan tipe properti kita sebenarnya kita menggunakan pendekatan data pasar yang paling cocok. Kalau kita tidak menggunakan pendekatan yang lain tidak manfaat. Jadi dijelaskan dalam narasi. Jadi rekonsiliasi nilai adalah pembuatan untuk memperoleh satu indikasi dari suatu proses penilaian. Kalau kami di JKN tidak melakukan penilaian dengan tiga pendekatan, ya, tapi hanya menggunakan satu pendekatan yang kita pilih dengan berbagai alasannya. Ya, karena nggak mungkin misalnya kalau kami objeknya kan beda dengan teman-teman pajak ya, pajak adalah komersial. Nah, komersial jadi data pasar bisa dapat. Kalau kami misalnya cuma menilai bendungan, ya, menilai bendungan pakai pendapatan nggak bisa, pakai data pasar juga nggak bisa. Ada data jual beli bendungan, pendapatan dari bendungan juga nggak ada. Kalaupun ada cuma sebagian, misalnya dipakai untuk selain untuk pengairan sawah ada PLTA, jadi tenaga air. Dari PLTA sendiri itu cuma sebagian dari pendapatan dia. Sementara kalau kita lihat akibat bendungan ini misalnya berapa sawah yang terairi dan sebagainya, pada akhirnya katanya nggak masuk ya. Karena jumlah sawah terairi, jumlah sawah yang dapat irigasi itu jadinya sifatnya lebih abstrak, ya bisa dimonetize. Tugas minggunya balik di sini penilaian atas tanah kosong dan kerja ya berarti tadi kalian mulai melakukan penilaiannya menggunakan pembanding form identifikasi data pembanding KKP ya. Jadi yang kemarin identifikasi udah dapat analis pasar, kita dapat infonya, terus HBU kita udah dapat, maka sekarang mulai melakukan penilaian atas tanah kosong ya. Tanah kosong di rumah bisa tanah kosong atau bisa tanah bangunan sekaligus ya, tergantung pendekatan kalian ya. Kalau misalnya sekarang mau pakai suara, saya pakai tanah kosong. Atas kerjanya bisa pakai yang teman-teman pajak berikan yang sama juga ada, ataupun yang saya berikan yang masih sifatnya itu bebas ya, nggak dikunci ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai, silahkan saja kalian pakai yang mana ya. Saya nggak akan langsung pakai, teman saya nggak pakai yang punya teman-teman pajak juga ada di sana nilainya. Oke, secara umum itu dari saya terkait materi hari ini. Silakan kalau ada ya, sudah. Oke, silakan. Pak, kalau misalkan kita mau pakai
kita pilih di antara tiga data pembanding yang kita punya ya Pak? Ya, sebenarnya nggak ada yang dibilang dua gitu. Dua itu artinya gini, dua itu minimalnya dua karena membandingkan antara tahun penjualan tahun sekarang dengan yang besok gitu. Jadi misalnya gini, kita tuh kalau ada tiga data pembanding nih, ya, yang memang kita akan pakai atau mungkin malah 10. Kalau tiga data pembanding minimal ada dua penghitungan, jadi pembanding A dengan pembanding B, pembanding A dengan pembanding C, ya. Nanti bisa dirata-rata. Ya, kalau lebih jauh lagi sebenarnya kalau kita tadi mencari data pembanding ada 10 misalnya, ya ada 10, kan nggak semuanya kita pakai, benar nggak? Tapi di antara mereka itu ada yang identik. Kita pembanding kita identik, walaupun kita pakai karena walaupun dia nggak identik sama pembanding kita, itu bisa dipakai juga. Ya, karena kita cuma melihat transaksi perbedaan waktu itu, pengaruh perbedaan waktu terhadap nilai transaksi. Artinya kita nggak perlu membandingkan dengan properti kita sebenarnya ya, nggak perlu membandingkan dengan properti kita, tapi transaksinya itu untuk properti itu dengan waktu yang berbeda itu kira-kira berapa selisihnya ya. Jadi nggak harus sebanding dengan kita yang itu, tapi sebanding satu sama lain tadi, dua tadi ya. Kalau kita misalnya ketemu ada tiga data pembanding dari yang kita punya, sebenarnya bisa saja dengan waktu yang berbeda tiga-tiganya kita punya dua data, selisih A dengan B, selisih A dengan C, artinya rata-rata ya. Atau misalnya kita punya yang lain lagi, mereka identik juga, mereka bukan dengan pembanding kita, tapi mereka identik. Kita akan bisa tahu juga, karena yang akan selidiki di sana adalah efek waktu terhadap harga, bukan efek waktu terhadap properti kita, tidak ada, tapi efek waktu terhadap harga tertentu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, Mas Wilis. Tadi kan untuk penyesuaian terkait lokasi itu kan jarak, misal jarak ke CBD itu Pak. Nah terus itu kan tadi bisa pakai yang persentase. Nah itu gimana Pak? Atau diklasifikasikan jarak segini sampai segini berapa persen atau gimana Pak itu Pak? Kemarin kalau nggak salah saya waktu ini udah buat ya, artinya gini. Berarti kalian harus memikirkan kalau misalnya jarak ke CBD yang membuat radius itu kalian. Ya, artinya apa? Biasanya ada klaster-klaster tuh. Ya, kadang-kadang kita paham dengan daerah kita ya. Kalau enggak berarti kita cari tahu. Misalnya. Ada klaster-klasternya. Ya. Antara 0, kemarin kalau salah saya buat misalnya 0 sampai 10, 10 sampai 20 misalnya. Atau mungkin lebih pendek lagi, 0 sampai 1, 1 sampai 2. Terhadap apa? Kalau di kota boleh pakai CBD. Kalau di desa misalnya dengan yang paling tinggi biasanya harganya di mana? Oh, yang dekat dengan kantor kepala desa sama sekolah mendekati ke sana nilainya lebih tinggi nih daripada yang jauh dari situ misalnya. Jadi makanya di sana bukan kepada jarak pada CBD tapi jarak terhadap satu pusat keramaian, satu pusat pusat pemerintahan ya. Kadang itu berpengaruh di daerah. Ya. Coba kalian lihat aja di tempat kalian yang misalnya di desa ya, perbandingannya itu. Kalau di kota biasanya juga sama. Di kota biasanya sama seperti apa modelnya, pasti ada gerumbul ini biasanya harganya tuh sedikit sama, atau mungkin di kecamatan ini range-nya antara A, B, C itu yang berbeda. Misalnya ada satu ada satu penanda ya. Makanya kalian nanti bisa sampaikan dari data pembanding itu nggak cuma 1, 2 ya, itu banyak. Bahkan misalnya kalau kalian punya data pembanding yang online, kalian kasih titik-titik aja, di sini titiknya, di sini titiknya, di sini titiknya. Nanti kan bentuk tuh misalnya, ya. Jadi data pembandingan kalau misalnya dari Tangsel lebih enak ya, karena pertama data pembandingnya banyak. Ya. Jadi kita bisa plotting ya. Plotting di sini 300 per meter, dibuat di peta tempel satu-satu gitu. Itu mulai kawan tuh trennya. Oh, sekitaran ceker sekian, sekitaran ini sekian, sekian ini sekian, antara sekian sampai sekian range-nya. Berarti kalau ada sekian sampai sekian, diambil nilai tengah, misalnya dipakai nanti buat rata-rata, persentasenya kita bisa ambil, ya kan? Di presentasinya kita bisa punya di sana, lokasi kita di mana. Moga-moga lokasi kita sama pembanding di tempat yang satu range harga. Berarti tidak perlu melakukan penyesuaian, misalnya gitu. Artinya memang lokasi kita sama.
nggak ada perbedaan antara pembanding dengan kita. Jadi bisa bikin plotting nih. Nah kalau di daerah Pak, tapi kalau di daerah tuh nggak ada kayak gitu Pak. Gitu. Ya coba pasti ada tuh transaksi yang di sana lebih mahal daripada di sini. Gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Tempat saya juga seperti itu. Jadi saya bisa mengkategorikan misalnya ada jalan desa, ada jalan yang sifatnya jalan setapak yang lewatin tanah kosong. Gitu. Itu ketika yang ketepatan dengan jalan desa itu sekitar kalau nggak salah ya sekitar 2 juta bukan per meter tapi per 14 meter persegi. Modelnya Upin, pas saya namanya itu. Waktu kemarin saya malah waktu berapa tahun yang lalu lah saya udah lama banget tuh antara yang di depan sama yang di belakang itu hampir setengahnya selisihnya. Artinya yang punya akses ke jalan sama yang punya akses ke jalan itu selisihnya hampir setengah. Yang di depan itu misalnya saya dapat sekitar harga transaksi di sana itu sekitar 1 juta per meter. 1 juta per ubin itu per meter. Yang di belakangnya ini beberapa tahun lalu ya, beberapa tahun. Sekarang saya belum nanya-nanya lagi. Di belakangnya itu 500 per ubin, 500.000 per 14 meter persegi. Dia nggak punya akses ke jalan desa. Ya, jalan desa kan biasanya kan kotak-kotak gede ya kalau di desa ya. Waktu itu apa saya tahu ya kebetulan kakak saya RW ya RW setiap kali ada penjualan pasti kan lewat beliau misalnya. Makanya saya sampaikan harus coba ngobrol dengan RT maupun RW ya di satu ini. Ya pasti saya juga kayak gitu sama ya waktu melakukan pemilihan di TNIO yang di Jakarta juga sama. Saya ke kelurahan ngobrol nyantai sama kelurahan. Kalau kelurahan biasanya sebenarnya saya lanjutin bahwa saya ada Kementerian Keuangan tujuannya untuk apa gitu. Terus mancing-mancing kira-kira orang kelurahan tuh senangnya di apa sih gitu. Waktu itu karena memang ada kemudian nanti akan ada penyewaan di sini Pak. Wah itu semangat tuh karena kan artinya kalau ada penyewaan, ada perusahaan yang masuk, kas desa bisa lah ada semacam kontribusi ada desa tuh ada nanti gitu. Mereka semangat, jadi mereka memberikan datanya juga bagus. Kayak tadi jadi mancing-mancingnya juga dibilang. Kalau dibilang caranya gimana? Caranya tergantung kondisinya gitu. Nyari data ini susah-susah gampang, susah gampang. Cara yang saya pakai bisa aja nggak berlaku di satu tempat ke tempat lain. Jadi tadi Mas dibuat ya tadi kita nyari datanya, terus habis itu dapat feel-nya, ya, data ini apa? Oh yang kelompok ini sekian, kelompok ini sekian, kelompok ini sekian. Kalau Tangsel bisa melakukannya di mana? Misalnya cari-cari data penjualan yang ada di internet, kira-kira lokasinya di mana. Biasanya kan tetap dapat, oh ini sekitaran ini kayaknya sekitaran ini. Belum pastinya, tapi sekitaran ini. Terus saya rubah rata-rata, oh di sini perbedaannya dengan di sini berapa persen, di sini dengan di sini berapa persen. Misalnya. Di perumahan saya dengan di luar perumahan saja berapa persen misalnya. Perumahan saya sekitar 2 juta per meter sekarang. Di luar itu sekitar 4 atau 5 ya, kasih di luar saya, di luar rumah saya, padahal deketan gitu, Jadi kalau misalnya itu asal di perumahan segitu dia, sekitar itu kalau perumahan, ya di luar perumahan bisa lebih rendah. Nah itu ya kayak gitu perumahan apa itu juga berpengaruh terhadap harganya. Oke, mungkin itu Mas Wilis. Yang lain? Terima kasih Pak. Mau bertanya Pak. Boleh Mbak Popi silakan. Kalau dari pengalaman Bapak mencari data pembanding itu, misalkan kasusnya gini Pak, Bapak itu berada di satu tempat yang jauh dari lokasi data pembanding yang mau kita cari datanya gitu Pak. Nah itu cara yang Bapak gunakan seperti apa Pak? Kalau misal di telepon langsung itu orangnya nggak respon gitu Pak. Biasanya kalau udah kayak gitu Bapak gimana? Makasih Pak. Kalau saya ya cari yang lain lagi, kalau udah nggak respon kan susah kan ya. Kalau udah respon pasti cari yang lain. Makanya tadi calon data pembanding saya cari data sebanyak-banyaknya. Saya sih yang paling susah itu nyari data pembanding yang beda pulau. Jadi itu ada pulau yang akan dipakai sebagai pembangkit listrik untuk PLN. Terus masih kosong. Kita sudah nilai kira-kira kalau pulau ini disewa berapa gitu kan. Itu kan berat ya. Itu pun saya akhirnya mencari desa terdekat. Sebenarnya paling enak itu adalah
sama juga karena dulu saya itu tim namanya itu JK, namanya tim transaksi ya, untuk aset-aset bank yang macet. Itu biasanya pasti tempat yang pertama kali saya datangin adalah kelurahan. Tempat saya paling datangin adalah kelurahan. Nah, biasanya memang ya tadi pintar-pintar kita ya mencari obrolan. Nah, yang bilang kemampuannya itu bukan kemampuan yang datang dengan sendirinya ya. Saya juga dulu susah awalnya mendapatin surat keterangan. Bahkan saya dulu dapat surat keterangan tanah dari kelurahan. Ya. Dapat surat keterangan dari kelurahan. Jadi saya bikinkan ke Pak, ini. Oh ya Pak, kalau misalnya ini Pak, saya minta ke Bapak, saya bikin range harga sekian saya buatin gitu. Kira-kira range ini harga yang di sini berapa sampai berapa gitu. Setelah itu saya buatkan di ini, besoknya ke situ lagi minta tanda tangan sama cap, dan dikasih waktu itu. Saya ingat banget tuh. Selalu dinas di Sulawesi Selatan ya. Sampai semua pegang surat keterangan tanah. Jadi waktu itu saya banget nilai empang kan susah. Zaman saya tuh nilai empang murah banget ya, 10.000 per meter. 10.000 per meter, 15.000 per meter, 25.000 per meter gitu. Dan saya ya tadi posisinya pada waktu ini bukan orang perorangan di sini. Bersama saya itu adalah ke kantor pertanahan, maupun kalau dulu kan enaknya PPB ya, kantor pajak dan bangunan di yang membawahi wilayah itu, mereka punya ZNT. Nah, kita lihat di sini dulu kira-kira seperti apa. Nggak berani di situ kelurahan. Cuma dulu belum ada internet, belum ada apa. Lebih susah lagi harusnya daripada sekarang. Tapi yang bisa diandalkan memang data kelurahan. Dari data kelurahan, ya, kalau di kota memang agak susah. Di kota kalau kondisi sekarang lebih mengandalkan internet. Tapi kalau di desa mengandalkan kelurahan. Karena semua transaksinya itu lewat sana. Ya, nggak ada yang nggak lewat sana. Dan orang desa itu tahu. Ini itu tahu. Ya. Jadi kalau dibilang gimana Pak ini dapetin datanya, kalau saya telepon ya cari yang lain, biasanya kayak gitu. Makanya jangan terbatas pada saya cuma butuh 3, nyarinya 3 gitu. Yang dicari itu kita nggak langsung mendekatkan 3-3-nya, enggak, kita cari dulu yang banyak dulu. Setelah itu baru kita lihat mana-mana yang menjadi jagoan kita nih. Pas 1, 2, 3 nggak berhasil, oh yang keempat nggak berhasil, yang kelima. Dari yang sifatnya identik yang 1, 2, 3 menjadi yang sebanding, ya mungkin ada yang sejenis nanti. Jadi pengalaman saya sih ya pernah ketemu kayak gitu, nggak dapat data, tapi pasti punya backupnya lagi. Jadi waktu saya di sana yang paling susah adalah ketika kan kalau saya misalnya penilaian tahu-tahu dikirimkan ke Aceh misalnya kan waktu di sana paling cuma misalnya ya cuma seminggu atau 3 hari. Seminggu atau 3 hari. Ketika saya data pembanding, saya belum detail. Tapi saya mendatangi semua objeknya, saya foto semua objeknya. Sebisa mungkin saya foto semua objeknya. Saya data semua atribut fisiknya, 10 tadi. Saya belum bicara harga dulu. Gitu. Catat semua, baru setelah di Jakarta biasa konfirmasi nilai. Karena biasanya datanya penawaran, konfirmasi nilai. Nanti coret, ini nggak dapat, ini nggak dapat, kayak gitu. Ini sebagai contoh ya gitu. Karena waktunya cuma 3 hari mana, saya nggak mungkin balik lagi ditugasin lagi ke sana, nggak mungkin. Saya 1 hari itu full keliling kota, ngeliatin, norong di ini, ya memang seperti itu. Ya kalian pembelajaran aja kalau misalnya dari ini. Ya dari wawancara, lihat, atau mungkin ada tetangga atau paman yang rumahnya sedikit yang saudara yang pernah ada jual tahun berapa, ya namanya juga latihan ya, latihan. Kalau misalnya nanti 5 tahun, berarti lakukan penyesuaian 5 tahun gimana kan, bikin reasoningnya seperti apa gitu. Ya walaupun mungkin kalau dibilang belum perfect, tapi ya ini praktek kalian untuk mencari data. Saya yakin tantangannya memang di sana ketika pendekatan data pasar. Itu pasti ada lagi tantangannya nanti. Biaya ada lagi tantangannya, beda-beda. Biaya pertanyaan yang muncul, Pak penyusutannya berapa persen? Biasanya begitu. Saya ketemu tadi misalnya berapa persen? Itu yang muncul ketika menggunakan biaya. Memang kalau yang data pasar, masalah utama adalah masalah data. Jadi saya kalau
apa yang nanya susah, ya memang itu tantangannya, itu tantangannya. Dan saya nggak bakal bisa bilang bahwa ya udah nggak usah nanya data, ya nggak bisa. Ya, jadi cari datanya sebisa kalian ya. Pokoknya kalian harus bisa menilai. Kalau nggak mentok, kalau mentok misalnya apa? Ya ada pendekatan yang lain yang nggak perlu pakai data, survei segala macam. Tapi itu pun nanti datanya misalnya kita menggunakan pendapatan, ya pendapatan pakai cash flow misalnya, cash flow. Maka kadang juga nyusun bisnis cash flow. Cuma jenis datanya saja yang kita cari yang berbeda, tapi tetap menggunakan, tetap ada pencarian data. Jadi tipe datanya aja yang berbeda. Ya, kalau pemain baru nyari data ini, kita nyari sekarang proyeksi keuangan dan sebagainya. Ya lebih berat lagi misalnya. Atau mungkin kalian padahal itu yang lebih mudah, silakan. Ya, jadi buat saya itu kalau penilaian itu kalau dibilang nggak ada itu yang kita penilai itu penugasan, masa nggak bisa nilai karena datanya nggak ada, itu nggak ada. Sebisa mungkin gitu. Bahkan kadang pernah saya dapat minta penugasan tambahan untuk karena datanya waktu itu udah didapat ya 10, ternyata perlu konfirmasi ulang. Saya minta jenis 1 hari misalnya, 1 hari lagi. Atau kalau saya misalnya jika saya susah, ya jauh kayak tadi misalnya di Aceh, saya minta bantuan KPN setempat, ada yang saya kenal, Mas, Mbak, Pak, Bu, aku minta tolong nih cek lagi data ini, biasanya mau mereka. Atau kalau misalnya nggak ada yang saya kenal secara informal, saya bersurat secara formal dulu ya untuk melakukan konfirmasi. Jadi intinya memang pencarian data ini bukan sesuatu yang mudah. Yang dulu sih saya nggak pernah sampai nggak punya data sama sekali ya, nggak sampai. Tetap ada cara untuk mendapatkan data itu. Jadi apa ya? Saya paham ketika Anda bilang, oh ini susah, ini apa? Memang seperti itu. Memang seperti itu. Data Indonesia kayak gitu. Nah, tadi saya sampaikan kalau di Malaysia enak, karena mereka punya NAPIC ya, National Property. Itu dulu mimpi saya juga, kita mau semacam kayak gitu. Cuma belum jadi ya, sampai saya meninggalkan data penilaian. Cuma dulu udah ada prototipe-nya, jadi kita waktu itu punya semua data pembanding dari semua penilaian yang pernah kita lakukan. Jadi simpan database, atributnya komplit. Jadi itu bisa menjadi penilai selanjutnya ketika melakukan penilaian, datanya sudah ada. Data penawaran, data IDOP, data apa, itu ada dari surveinya mereka dikumpulin, mereka input gitu. Tapi itu baru pertama ya, baru langkah pertama. Yang kedua sebenarnya kemarin sempat saya minta sebenarnya penilaian untuk penilaian tanah untuk kepentingan umum. Ya, kebebasan tadi banyak tuh ya. Jadi kita minta mereka masih melakukan penilaian dari KJPP misalnya. Nah, saya ingin datanya masuk juga ke sana. Jadi terkait data kita, bandingnya mereka dari mana, hasil penilaian seperti apa. Nah, jadi kalau data pasang, ya memang di awal Indonesia ada pencarian data. Oke, terima kasih Mbak Kopi. Yang lain? Oke, kalau nggak ada, ya nanti kita baru penugasan pertama adalah terkait dengan ini. Nanti mungkin di selanjutnya baru nanti kalian udah mulai melakukan penilaian seperti ini, ya. Baru sekarang, setelah Lebaran kalian mungkin bisa nanti draft kertas kerjanya seperti apa. Saya nggak akan bilang ini benar, ini salah, ya nggak bisa. Makanya nanti ini bisa improve dengan ini bisa di-improve dengan ini. Jadi kalian di setelah Lebaran bisa aja ada beberapa orang yang memang mau Pak, karena tugasnya baru hari ini ya untuk penghitungan nilainya ini, bisa nanti konfirmasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan, kertasnya seperti apa, penghitungannya kayak gini, kira-kira gimana Pak, gitu. Tapi jangan bilang benar salah. Ya. Nanti akan ini mislead kalau saya bilang benar dan salah, tapi improvingnya nanti saya akan sampaikan improvingnya di mana, atau mengkritisi ini reasoningnya apa angka 1%, apa angka 2%, apa angka 3% misalnya kayak gitu. Jadi setelah Lebaran kalian bisa nih nanti present kertas kerja kalian, penugasan sekarang kan sudah
penugasan baru tanah kosong ya, kita bicara masih tanah kosong ya. Dari penugasan penilaian untuk tanah kosong. Apakah ini dipakai apa enggak di penugasan akhir? Bisa ya, bisa enggak. Karena tadi di penugasan akhir adalah menilai bukan tanah kosong atas perumahan Anda, tapi menilai perumahan Anda secara utuh. Di sana pilihannya bisa langsung menggunakan pendekatan data pasar secara utuh antara tanah dan bangunannya. Kalau ketemu data pembanding yang memang benar-benar identik. Atau kalau enggak pakai yang sekarang, ya dilihat tanah kosongnya dulu, baru besok kita nilai bangunannya gitu kan. Jadi bukan berarti tugas yang sekarang itu adalah yang akan dikumpulkan oleh kalian di ujung sana, tapi ini adalah pilihan-pilihan yang memang bisa dipilih, yang memang kalian bisa tentukan nanti di akhirnya saya menggunakan apa. Makanya yang pertama, sekarang kita menggunakan penilaian tanah kosongnya ya. Berarti kalian paling setelah lebaran sudah punya kertas kerjanya. Setelah lebaran kita materinya kan kons ya, di penilaian pendekatan biaya. Nanti mungkin nggak terlalu banyak lah. Jadi kalian mungkin dalam nanti kita punya waktu 1,5 jam, misalnya setengah jam dari 1 jamnya kita kalian bisa konsul kertas kerja kalian ya, seperti apa untuk yang penugasan ini. Masalah dipakai apa enggak di finalnya, saya serahkan ke kalian. Kalau memang merasa bahwa ini saya pakai, tidak apa-apa juga. Tapi tadi jangan tanya, ini udah benar atau belum. Kalau saya benar, berarti besok dapat 100 gitu kan. Padahal sebenarnya kebenarannya itu sifatnya masih relatif di kalian dan data. Oke, mungkin itu dari saya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi setelah lebaran ya, kalau nggak salah ya. Masih ada pertemuan setelah lebaran ya, setelah lebaran ketemu lagi. Saya harapkan libur 2 minggu ya berarti ya, adik-adik ya. Iya Pak. Nah 2 minggu paling nggak tadi penugasannya adalah penilaian tanah kosong atas ini ya, nggak perlu dikumpulkan, tapi mungkin di pertemuan depan kalian bisa ya silahkan lah, kalian sepakat kan, nggak mungkin kalau ngacung semua ya, sepakat aja kalian misalnya beberapa orang ini akan mempresentasikan, kalian bikin kesepakatannya di grup kalian ya. Siapa yang besok akan mempresentasikan kertas kerjanya, 1 atau 2 orang, silakan kalian negosiasikan ya di grup kalian. Daripada nanti misalnya saya ada 10 orang yang mengajukan, saya harus pilih salah satu, nanti kesannya malah gak enak ya. Jadi kalian monggo kira-kira siapa yang akan mempresentasikan kertas kerja penilaiannya, ya cari aja yang paling rumit ya. Cari aja yang paling rumit, cari aja yang penyusunnya paling banyak. Jadi nanti kalian terwakili semua ya, terwakili semua terkait dengan kertas kerjanya. Setelah lebaran kita sudah melakukan list penilaian seperti ini ya, sudah punya kertas kerjanya. Terus nanti setelah lebaran juga saya berikan penugasan ya, karena saya sudah punya data tempat tinggal kalian dan sebagainya, penugasan untuk menilai beberapa bangunan yang sama oleh 2 tim atau 3 tim yang berbeda. Oke, saya sekali lagi minta maaf tadi terkait dengan jam 7:30 karena saya bisa ngabarin ya, tapi tadi saya kelupaan untuk ngabarin karena ada agak-agak mendadak. Tahu-tahu ngobrolnya udah lewat jam 7.45 gitu, padahal kirain baru sebentar. Saya lihat jam 7.45. Saya juga nggak lihat HP secara ini ya, saya nggak lihat HP secara rutin. Jadi kirain masih ngobrolnya baru sebentar gitu, ternyata baru 7.45. Kirain masih 7.30-an ya. Kalau orang asing ngobrol kayak gitu tuh. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih pada adik-adik. Nanti kita ketemu lagi setelah lebaran. Selamat, saya berarti ngucapinnya selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir untuk yang merayakan. Semoga nanti kita bertemu kembali setelah Idul Fitri dalam kondisi yang sehat ya. Sudah kalau yang muslim mungkin udah kembali ke fitrahnya ya, Ramadannya berhasil ya, terus yang lain juga menjaga kesehatannya, terus tugas-tugas juga
dilaksanakan dengan baik. Waktu ada 2 minggu buat kalian untuk menilai ini, sangat ini nyari data dan sebagainya silahkan. Pembanding saya harapkan nggak satu yang di dalam kertas kerja, ya saya kasihlah minimal dua lah pembanding yang di kertas kerja yang nanti ke depan mau dipakai akan dikumpulkan, minimal 2, jangan 1. Lebih bagus 3, lebih bagus lagi 4, ya, bagus lagi 5. Ini pernah bikin pembanding berapa? Pernah 10. Ya, ditanya pernah berapa? 10. 10 pernah saya pakai pembandingnya. Kenapa? Tanahnya luas waktu itu. Ya, tanahnya luas, datanya kanan kirinya agak beda. Jadi saya coba membanding yang lumayan banyak gitu untuk bisa menggambarkan kondisi tanah secara utuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjaga kesehatan. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Heri. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Izin mengingatkan Pak untuk mengisi portal Pak. Ya. Oh ya, sekalian nih, portal nggak bisa akses saya. Tadi saya masuk tapi nggak. Oke. Ini ada yang sekarang nih saya konfirmasi, yang Mas Aljeris ada nggak? Hadir Pak. Hadir. Ini yang saya undang ini yang di absen sini masih tidak hadir ya. Doni Martua. Hadir Pak. Oke. Helmi. Helmi hidup Prayoga. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Abdul Rozak. Muhammad Abdul Rozak. Hadir Pak, mungkin lagi ke toilet itu. Oh, ada. Ada di room Zoom. Ada. Adifa. Nadifa hadir Pak, tapi itu absensinya peserta Pak. Kayaknya dia juga lagi ke toilet. Oke. Terus Raihan. Hadir Pak. Oke. Terus Surya. Hadir, Pak. Oke, semuanya sudah. Terima kasih. Silakan kalau mau meninggalkan ruangan silakan. Saya izin meninggalkan ruangan.